Indonesia beberapa waktu yang lalu membeli drone serang dari Cina, CH-4 Rainbow. Saat ini CH-4 Rainbow resmi operasional di lingkungan militer Indonesia. Ia menjadi drone tempur yang punya kemampuan mengeliminasi musuh dari udara. Keberadaannya dinilai strategis lantaran mampu melaksanakan operasi Seek and Destroy atau bersembunyi dan menyerang dalam sekali terbang. Drone ini sangat cocok untuk menggempur keberadaan musuh negara seperti kelompok separatis yang hobinya sembunyi di hutan. Penggunaan drone dinilai lebih murah dan efisien tanpa menimbulkan korban jiwa. Bahkan USAF rela menghapus jet tempur F-22 dan juga jet tempur F-16 dari inventory mereka untuk digantikan oleh drone tempur yang berjuluk NGAD. Indonesia dinilai lelet dalam perkembangan drone untuk penggunaannya di militer. Di masa depan, cuma jet tempur generasi ke-5, ke-6, dan drone tempur saja yang akan maju ke medan perang. Maka pembelian CH-4 Rainbow menjadi titik awal akuisisi drone tempur Indonesia. Akan tetapi sialnya, Indonesia tidak bisa berkuasa penuh dalam mengendalikan drone CH-4 Rainbow miliknya. Meski sudah membayar lunas, China rupanya memasang sebuah perangkat apabila drone tersebut digunakan untuk memerangi China, maka drone itu akan hancur sendiri. Atau minimal, drone tidak bisa menembak dan melakukan fungsi pengintaian. Sistem yang ditanam Cina itu dijuluki Geofence Restrict. Contohnya apabila Indonesia hendak mengintai wilayah nasional Cina dengan CH-4 Rainbow, maka ketika drone mendekati target, ia akan berbalik arah secara otomatis. Bahkan drone bisa saja hancur sendiri ketika sudah mendekati wilayah nasional Cina. Seorang sumber Kementerian Pertahanan Cina mengatakan, ini yang disebut alat pengawas yang merupakan teknologi sederhana yang bertujuan untuk memastikan drone tempur yang diekspor Cina tidak digunakan oleh musuh sebagai senjata untuk menyerang negara Cina. Kementerian Pertahanan Cina menuturkan, memang sudah sepantasnya semua drone yang diekspor oleh Cina, termasuk ke Indonesia, dipasangi oleh sistem ini, sebab keamanan nasional Cina lebih di atas segalanya bagi mereka. Pemasangan sistem geofence ini sengaja dilakukan sesuai instruksi Kementerian Pertahanan Cina kepada si pembuat drone CH-4 Rainbow. CEO Baykar Teknologi Turki, Haluk Bayraktar, yang mengungkapkan adanya teknologi geofence ini kepada semua pembeli CH-4 Rainbow. Haluk menjelaskan bahwa siapapun yang membeli CH-4 Rainbow tidak akan bisa digunakan berperang melawan Cina. Pembatasan tersembunyi dan kinerja di bawah standar drone dari Cina telah menyebabkan beberapa klien beralih ke UAV Turki, seperti perangkat militer drone TB2 Bayraktar. Akibat dari hal ini, beberapa negara memilih untuk membeli drone buatan Turki. Haluk yakin jika perusahaannya akan memenangkan ekspor drone melawan Cina. Indonesia sendiri saat ini disinyalir mengoperasikan 6 unit CH-4 Rainbow. Namun kini Indonesia juga memutuskan untuk membeli drone tempur dari Turki, yakni drone tempur Anka dan juga TB2 Bayraktar. Media asing menjelaskan, jika Indonesia tengah mengevaluasi pinjaman luar negeri untuk membiayai pembelian drone TB2 Bayraktar dan Anka dari Turki. Bahkan ketiga matra angkatan bersenjata Indonesia, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, akan mendapatkan drone buatan Turki ini. Langkah yang bagus bagi Indonesia membeli TB2 Bayraktar untuk mengganti drone CH-4 Rainbow buatan Cina. Bayraktar TB2 adalah salah satu drone yang paling banyak dibicarakan setahun belakangan ini. Bayraktar TB2 merupakan drone kelas menengah besutan pabrikan Turki, yaitu Baykar. Drone asal Turki ini viral pertama kali saat konflik Ukraina dan Rusia pecah. Ukraina lah yang menggunakan Bayraktar TB2 untuk menghadapi Rusia. Drone ini sangat membantu Ukraina dalam menghadapi artileri dan kendaraan lapis baja Rusia. Bahkan Bayraktar TB2 adalah salah satu yang berperan menenggelamkan kapal perang paling ikonis Rusia, yaitu Moskva. Kehebatan drone ini sampai tercium Indonesia, dan Indonesia ingin segera memilikinya.